Cerminkan ekspansi manufaktur namun daya beli masyarakat melemah. Sementara itu, kebijakan tarif impor ala Trump Pelon di Amerika Serikat picu kontroversi. Import Indonesia Februari 2025 naik didominasi bahan baku dan modal. Namun import barang konsumsi turun indikasi lemahnya daya beli. Ekspansi manufaktur tercermin dari lonjakan import bahan baku, tapi belum serap banyak tenaga kerja. Ketergantungan ekspor komoditas mentah masih tinggi dan upah di sektor tersebut tidak sebanding resiko. Kebijakan tarif import agresif Trump Pelon picu kontroversi dianggap sebagai upaya selamatkan Amerika Serikat dari kebangkrutan akibat utang. Meski tarif picu inflasi dianggap lebih mudah diterima rakyat daripada pajak langsung. Kebijakan ini juga dipandang sebagai proteksi pekerjaan dan industri Amerika Serikat. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kita redaktur kabarbursa.com, Yuni Lawati. Selamat pagi Mbak Nila. Pagi Rati, ketemu lagi nih Rati. Iya nih, waduh nggak sabar ya, bentar lagi udah deket-deket lebaran nih kayaknya. Di rumah udah siap-siap Betul-betul, toples iya. apa nih? Kuker ya. Cooker. Nah, Mbak Nila ini menarik banget ya, ada topik terkait import Hmm, ini ya. Kenapa sih redaksi Kabar Bursa ini memilih topik import didominasi bahan baku barang modal? Ini bahayanya apa? iya, jadi Rati, redaksi hari ini melihat bahwa ada sebuah ketidakseimbangan dalam struktur impor di Indonesia, di mana impor bahan baku dan barang modal lebih mendominasi daripada impor barang konsumsi. Hmm. Fenomena ini bisa jadi mencerminkan adanya ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi dan berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi jangka panjang. Jadi redaksi melihat ada ketergangguan antara stabilitas ekonomi untuk jangka panjang dari eh, dominasi impor bahan baku dan barang modal ini. Begitu Rati. Iya, ini bisa dikhawatirkan mengganggu stabilitas ekonomi jangka panjang begitu ya. Iya, Kalau misalnya iya melihat nih betul. dari perjalanan catatan dari redaksi Kabar Burka sendiri, kira-kira kenapa sih penurunan impor barang konsumsi di Indonesia ini dianggap mencerminkan lemahnya daya beli masyarakat nih? Meskipun kan impor bahan baku dan barang modal mengalami peningkatan ya sebenarnya ya. Iya. Jadi penurunan impor barang konsumsi di Indonesia dianggap mencerminkan lemahnya daya beli masyarakat karena memang barang konsumsi seperti daging beku, terus beras, buah-buahan biasanya memang langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ketika impor barang-barang konsumsi ini lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakunya, maka itu yang mengindikasikan bahwa masyarakat sedang mengurangi konsumsi mereka yang artinya ini terkait dengan penurunan daya beli masyarakat, Rati. Nah, selain itu, dalam catatan disebutkan juga penurunan indeks keyakinan konsumen atau IKK dari 127,2 menjadi 126,4 itu menguatkan indikasi melemahnya daya beli masyarakat, Rati. Jadi Hmm. memang ini sangat erat kaitannya dengan daya beli masyarakat ya, Rati ya. Memang sangat melemah sekali kalau memang impor bahan-bahan konsumsi ini lebih rendah daripada bahan bakunya. Seperti itu, Rati, kita melihatnya. Iya, tampaknya memang ekonomi sedang mengalami pelemahan begitu ya terkait khususnya daya beli saat ini. Iya, Dan ini ada betul, kebijakan baru betul. lagi nih ya, istilahnya trampelon ini. Kira-kira Terampelon. redaksi Kabar Bursa sendiri melihat kebijakan ini seperti apa nih? Ini kebijakan seperti kebijakan ini ya, sinergi antara kebijakan Trump dengan Elon Musk ini ya, yang untuk memproteksi Oh iya, perdagangan di dalam negerinya Amerika Serikat. Kira-kira gimana nih? Ini bisa mempengaruhi ekonomi dalam negeri Indonesia sendiri nggak sih sebenarnya? iya, kalau redaksi sih melihatnya memang bisa ya, bisa sangat mempengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri Indonesia, di mana peningkatan tarif impor sebesar 25% untuk produk-produk dari Meksiko dan Kanada serta 10% untuk produk-produk Tiongkok itu memang dapat memicu adanya ketidakpastian dalam perdagangan global, Rati. Nah, Hmm. ketidakpastian inilah yang kemudian akan berdampak pada ekspor Indonesia.
terutama jika mitra dagang utama Indonesia terkena dampak dari kebijakan tersebut, yaitu Cina ya, salah satunya ya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik. Seperti itu, Ratih. Ya, semoga saja ini tidak berpengaruh terlalu besar begitu ya efeknya ya, tapi justru menciptakan peluang-peluang Mm-mm. baru untuk import dan ekspor ke Indonesia. Terima kasih nih Mbak Nila, luar Ya. biasa ya, menarik insight-nya yang Ya. diperbincangkan pagi ini. Dan semoga kalau sahabat Kabar Bursa yang ingin mengetahuinya lebih lanjut bisa langsung kunjungi aja nih portal berita kabarbursa.com. Terima kasih Mbak Nila, Yes. lancar terus puasanya. Selamat Sama-sama. bertugas kembali. Amin.